Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih, NIM D600190222. Video ini ditujukan sebagai syarat asistensi paham modul 4 website dinamis dengan Django pada praktikum programa komputer Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Poin pertama yang akan saya bahas ialah pengertian website dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung, dalam artian pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Sebuah web dinamis memungkinkan untuk menampilkan sebuah halaman web yang sama dengan tampilan yang berbeda kepada pengguna yang berbeda pula. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian database. Database adalah kumpulan data dan deskripsi data yang terbagi dan terhubungan dengan suatu server yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna website. Database memudahkan pengguna untuk menyimpan dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Database akan sangat berguna ketika menyimpan informasi yang dikategorikan secara logis. Selain itu, jumlah dan angka yang dikelola sangat besar. Selanjutnya, poin C, kita akan membahas bagaimana memproses sebuah data meliputi menampilkan, menambahkan, menghapus, dan mengedit sebuah data, termasuk bagaimana gambaran skripnya. Untuk menampilkan sebuah data yang dapat dimodifikasi oleh para pengguna, salah satu caranya yaitu terlebih dahulu kita membuat sebuah database pada server localhost. Setelah itu kita mengatur script database pada bagian settings.py yang ada di proyek menggunakan Sublime. Kemudian kita mengatur pada bagian models.py untuk menentukan jenis input data apa yang akan kita buat. Selanjutnya, agar tidak perlu membuat form lagi, kita tinggal memanggil semua yang ada di models.py ke dalam forms.py menggunakan fungsi import. Kemudian pada bagian admin.py, kita juga mengimport kelas basis yang ada di models.py agar bisa didaftarkan ke dalam database menggunakan script admin.site.register dalam kurung basis. Setelah itu, kita mengatur bagian urls.py dan views.py sebagaimana halnya pada website statis agar website dapat terkoneksi dengan tampilan yang diinginkan. Kemudian pada CMD kita akan melakukan migrasi dengan terlebih dahulu membuat migrasi dengan mengetikkan python spasi manage.py spasi make migrations. Baru setelah itu kita melakukan migrasi data dengan mengetikkan python spasi manage.py spasi migrate pada CMD. Maka secara otomatis basis yang sudah kita buat akan termigrasi dan terkoneksi dengan server database. Untuk menampilkannya pada bagian views.py kita mengimport kelas basis yang ada pada models.py. Kemudian kita buat sebuah dev baru, lalu membuat variabel dengan value basis.object.all buka kurung tutup kurung yang berfungsi untuk menampilkan datanya. Kemudian kita atur HTML agar dapat menampilkan data, yaitu dengan menggunakan perulangan for. Untuk menambah data, terlebih dahulu kita perlu mengimpor basis form yang ada di forms.py agar dapat menampilkan formulir data. Data yang telah diinput oleh pengguna dapat kita simpan pada server dengan menggunakan metode post. Untuk mengubah data script yang kita perlukan tidak jauh berbeda. Hanya ada sedikit tambahan, yaitu pada bagian mengambil data yang sudah ada, kita menggunakan metode get. Adapun untuk menghapus data pada views.py, kita membuat dev baru yang berisi variabel dengan value basis.object.filter dalam kurung id sama dengan delete underscore id dot delete buka kurung tutup kurung. Nah, untuk poin D, saya akan menampilkan preview bagaimana menambahkan, menghapus, dan mengubah data yang ada pada tabel. Untuk menambahkan data, kita cukup menekan tombol tambah data. Maka secara otomatis tampilan formulir data akan muncul. Nah, sekarang kita akan isi. Ketika sudah, klik tombol kirim. Selanjutnya, untuk menghapus data, kita cukup menekan tombol delete. Maka secara otomatis data yang kita ingin hapus sudah tidak muncul pada tabel. Untuk mengubah data, klik tombol update. Nah, maka data yang
ada akan ditampilkan, data yang akan diubah ditampilkan. Sekarang kita tinggal mengubahnya. Kalau sudah, klik tombol kirim. Baik, cukup sekian untuk asistensi paham modul 4 website dinamis dengan Django. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.